Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan membawa kita ke gunung kudusnya, di tempat kediamannya, sehingga kemuliaannya melingkupi hidup kita. Kita mau serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Lebih sungguh lagi kita mau nyatakan kepada Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
kediaman-Mu Tuhan, itu yang selalu ku rindu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi hidup kami, sebab Engkau yang layak terima pujian. Hanya Kau yang layak Tuhan, terima penyembahan Yesus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa, oleh karena kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak takut untuk berjalan sendiri, sebab Engkaulah yang selalu menopang kami. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita di pagi hari ini penuh berkat Tuhan. Amin saudara-saudara. Mari bersama-sama di pagi ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita minta Tuhan untuk memimpin hidup kita. Biarlah sepanjang hari apa yang kita kerjakan juga boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita buka di dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Puji Tuhan, di bulan ini tema gereja kita adalah kasih karunia membuat kita dapat menerima kuasa Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu kita telah bersama-sama memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita percaya ketika Tuhan Yesus pada saatnya nanti naik ke surga, Dia memberikan Roh-Nya, Roh Kudus itu kepada setiap kita sebagai penolong bagi setiap kita. Amin. Firman Tuhan hari ini saudara mengajarkan kepada kita yaitu tentang roh berdoa untuk kita. Sangat jelas sekali di dalam Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27 ini, bahwa sejatinya setiap kita sebagai manusia yang kodratnya adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang selalu melakukan dosa itu, kita tidak paham atau kita tidak ngerti yang namanya berdoa. Maka Tuhan Allah yang sangat baik itu kepada setiap kita memberikan Roh-Nya kepada kita supaya kita bisa mengerti bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Kepada siapa kita harus berdoa dan bagaimana cara-cara atau mungkin kiat-kiatnya untuk kita berdoa. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 saudara sangat jelas sekali. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ada poin yang luar biasa yaitu Roh Allah yang diberikan kepada kita itu membantu dalam kita mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hidup kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Setiap orang saudara sebenarnya tidak mengetahui bagaimana kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin saudara ketika membaca kebenaran firman Tuhan ini agak sedikit bingung. Kenapa Roh Allah membantu kita atau Roh Allah
itu berdoa bagi kita. Lah inilah sebuah kebenaran yang luar biasa, karena Tuhan Allah sangat baik atas hidup kita, sehingga Dia mencurahkan rohnya atas hidup kita itu selain menjadi membantu dalam kelemahan-kelemahan kita, salah satunya adalah roh Allah itu yang ada di dalam hidup kita itu mengerti segala kelemahan kita. Bahkan seringkali kita tidak ngerti loh kelemahan kita itu di mana. Orang sombong itu tidak tahu dia sombong, saudara. Orang rapuh itu seringkali tidak tahu kalau dia rapuh. Dia merasa sok kuat gitu. Dia merasa orang lain melihatnya sombong. Tapi dia tidak ngerti sebenarnya kelemahan-kelemahan itu. Dan itulah tugas roh Allah yang ada dalam diri kita, berdoa kepada Tuhan. Karena roh Allah itu ya Tuhan sendiri yang ada di dalam diri kita. Berusaha untuk supaya kita serupa. Nah ini, serupa dengan Tuhan. Yang tadinya sombong, melalui roh Allah, kita diingatkan bahwa kasih karunia Tuhan ada atas hidup kita. Masakan kita sombong, Tuhan saja yang empunya segala sesuatu rela untuk menjadi yang paling bawah, paling miskin demi kita, sehingga kita diperkaya, saudara. Tetapi seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Nah ini saudara, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi roh Allah itu berdoa kepada Tuhan ya, berdoa untuk orang-orang kudus itu saudara, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada satupun yang diinginkan roh Allah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi roh Allah yang ada dalam diri kita ini menginginkan sekali supaya kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saudara. Nah, penting sekali bagi setiap kita untuk memiliki roh Allah dalam hidup kita. Maka jangan sekali-kali mendukakan roh Allah dalam hidup kita. Jangan sekali-sekali memadamkan roh Allah itu dalam hidup kita. Setiap hari senantiasa kita minta pengurapan yang baru, saudara. Minyak itu harus minyak yang baru. Jangan sampai minyak yang lama yang kita pakai. Karena expired, saudara. Roti yang expired saja kita tidak boleh makan, saudara. Apalagi ini minyak yang untuk mengobarkan api roh Tuhan itu dalam hidup kita. Kita harus selalu setiap saat minta kepada Tuhan untuk diperbarui. Karena hikmat itu diperbarui senantiasa, saudara. Kalau saudara tidak cepat, Tuhan itu sudah sampai di Jakarta, kita masih jalan, mungkin sampai di Solo, saudara. Tuhan itu cepat, saudara. Nah kalau kita ini leda-lede begitu, kelemar-kelemar begitu, repot sendiri kita. Kita tidak bisa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka dari itu, roh Tuhan ada atas setiap kita. Roh Tuhan ada atas setiap diri Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-26 bagian B, saudara. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seberapa banyak saudara-saudara mengalami hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang tidak pernah saudara pikirkan ya. Firman Tuhan katakan, yuk bersama-sama kita buka di dalam 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, saudara. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat yang ke-10.
Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Kebenaran ini sangat luar biasa. Kita sebagai orang-orang percaya seringkali dibuat takjub oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kita sekalipun, Tuhan sediakan bagi kita. Seringkali dalam kehidupan saya speechless saudara. Saya takjub dengan kebaikan Tuhan. Ini semua kenapa? Ini semua karena Roh Allah yang ada di dalam kita berdoa bagi kita supaya kita serupa dengan Tuhan. Kita tidak jatuh bangun di dalam dosa-dosa kita. Mari miliki roh yang senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena roh itu sangat membantu kita dalam segala hal. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar mengenai kasih karunia-Mu yang luar biasa. Sehingga kami boleh memiliki kasih karunia untuk kami boleh memiliki roh Allah dalam hidup kami. Kami tahu roh-Mu itu sangat luar biasa membantu setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh mengerjakan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang mengikuti dengan setia doa pagi online ini. Apapun yang dikerjakannya boleh mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.